Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat Bapak Ibu guru, tenaga pendidik dan kependidikan, serta pelaku-pelaku pendidikan dimanapun berada. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk memaparkan refleksi saya terhadap pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara untuk lebih memahami impian besar beliau untuk membawa anak-anak Indonesia mencapai kemerdekaan belajar. Nah, dalam hal ini ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, beliau berkata bahwa pendidikan itu adalah tempat persemaian segala benih-benih kebudayaan yang hidup dalam masyarakat kebangsaan. Dalam hal ini, Ki Hajar membuat sebuah koneksi dua hal yang tidak terpisahkan antara kebudayaan dan pendidikan. Dua hal ini adalah satu kesatuan. Menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kebudayaan yang kita mimpikan, peradaban bangsa yang kita cita-citakan, pendidikan adalah fondasinya. Pemikiran beliau tentang pendidikan adalah tempat persemaian benih-benih kebudayaan. Dengan kata lain, pekerjaan yang kita lakukan di pendidikan itu bukan saja pekerjaan untuk menyuruh anak-anak bersekolah, ujian hasilnya baik, dan lain-lain. Tapi adalah pekerjaan untuk menjemput kebudayaan yang kita cita-citakan. Pekerjaan untuk membentuk peradaban. Jadi hal ini merupakan peran yang sangat penting antara kebudayaan dan pendidikan. Yang keduanya adalah satu ikatan yang tidak bisa dilepaskan. Yang kedua, inti dari filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara itu adalah perubahan. Dalam hal ini saya menganalogikan seperti tata surya yang selalu bergerak, selalu tidak pernah berhenti dari waktu ke waktu. Karena itu bagi Ki Hajar, kebudayaan itu tidak boleh statis, harus terus bergerak. Dalam upaya pemeliharaan kebudayaan, bagi Ki Hajar Dewantara itu harus bergerak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Jika kebudayaan itu terisolasi, kebudayaan itu akan menuju kehancuran. Nah, pendidikan pun juga sama. Ia tidak boleh statis, pendidikan harus dinamis, pendidikan harus terus berubah menjawab tuntutan zamannya. Karena kalau dalam tata surya, jika planet-planet itu berhenti dan dinamis, itu akan terjadi sebuah kekacauan. Dan itulah yang dilihat Ki Hajar Dewantara bahwa semuanya itu harus bergerak, tidak pernah berhenti, artinya perubahan adalah hal yang kekal dan harus terus terjadi. Selanjutnya, planet-planet yang ada dalam tata surya itu pun tidak ada yang sama. Ada planet Bumi, Mars, Venus, Merkurius, Pluto, dan lain-lain. Di sini terlihat keberagaman. Dalam melihat planet-planet ini, ada pelajaran yang didapat. Ya, ada pelajaran yang dapat kita lihat antara kebudayaan dan pendidikan. Dalam kebudayaan, menurut Ki Hajar Dewantara tidak ada yang sama. Ada kebudayaan yang seperti di Bumi, kebudayaan seperti di Mars, dan lain-lain. Di mana ini tidak bisa disamakan. Ketika kita melakukan pertukaran kebudayaan, kita bukan untuk menyamakan kebudayaan itu, namun bagaimana kita bisa menguatkan identitas dari masing-masing kebudayaan itu. Dan kebudayaan itu terus berputar sesuai pada sumbu yang sama. Nah, dalam filosofi Ki Hajar, sumbunya ini atau di mana semua planet itu bersumbu, itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. Dan ini yang menjadi hal esensi dari semua kebudayaan dimanapun kebudayaan itu berada. Baik itu kebudayaan Indonesia yang beragam, begitupun kebudayaan dunia. Esensinya, menurut Ki Hajar adalah nilai-nilai kemanusiaan. Nah, pendidikan pun juga sama. Anak tidak pernah ada yang sama, bahkan anak kembar sekalipun tidak ada yang sama persis. Fitrah dari penciptaan Tuhan Yang Maha Kuasa itu adalah keberagaman. Menurut Ki Hajar, biarkanlah anak itu memiliki keunikannya sendiri-sendiri. Ibarat planet-planet tadi, mereka bergerak dengan kecepatannya sendiri-sendiri. Kalau kita lihat di tata surya, Merkurius itu bergerak sangat cepat, sementara planet-planet lain ada yang bergerak agak lambat berputarnya. Dan ini mereka berputar sesuai kecepatannya sendiri-sendiri, sesuai dengan orbitnya masing-masing. Masing-masing punya cerita di dalam planet yang berbeda-beda. Jadi tidak bisa dipaksakan Bumi itu harus seperti Merkurius, begitupun sebaliknya Merkurius harus seperti Mars, dan lain sebagainya.
Semua ada orbitnya masing-masing. Semua bergerak pada sumbu yang sudah diatur dan berpatokan pada nilai-nilai yang sama, yakni nilai-nilai kemanusiaan. Nah, lalu kemudian, apa yang menjadi relevansi pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara terhadap transformasi pendidikan yang sedang kita lakukan sekarang? Filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara adalah filosofi tentang perubahan. Dan dalam hal ini ada 3 kerangka perubahan menurut Bapak Ki Hajar Dewantara, yakni pertama kodrat keadaan, kedua prinsip perubahan, dan yang ketiga apa yang berubah. Filosofi yang pertama adalah kodrat keadaan. Dalam melakukan perubahan kita harus melihat kodrat keadaan yang terbagi menjadi 2, yakni kodrat alam dan kodrat zaman. Untuk kodrat alam adalah terkait dengan alam di mana tempat masyarakat itu berada. Seperti yang digambarkan Bapak Ki Hajar Dewantara, kalau alam daerah pertanian beda dengan daerah pegunungan atau pantai. Yang 2 musim beda dengan 4 musim, dan seterusnya. Ki Hajar bercerita bahwa kalau orang Belanda itu melihat orang Indonesia itu boros. Mengapa? Karena orang Indonesia itu alamnya sangat ramah sekali. Jadi tidak pernah berpikir untuk masa depan yang terlalu jauh, karena alamnya selalu menyediakan. Lalu sebaliknya, orang Indonesia melihat orang Belanda itu pelit. Mengapa? Karena Belanda itu dibentuk oleh alamnya juga. Karena ia hidup di 4 musim, jadi harus berhemat karena ketika sedang musim dingin tidak bisa lagi tumbuh atau pertaniannya tidak lagi bergerak. Jadi merupakan kodrat alam yang membentuk sebuah kebiasaan atau kebudayaan masyarakat. Nah, yang kedua adalah kodrat zaman. Ini berarti bahwa walaupun alamnya sama, seperti di daerah Deli Serdang, Serdang Bedagai, Simalungun, Karo misalnya, tidak pernah sama dari waktu ke waktu. Medan pada tahun 1950 berbeda dengan Medan pada tahun 1990. Dan berbeda dengan Medan di tahun 2020, 2030, dan seterusnya. Masing-masing zaman itu memiliki tantangannya sendiri-sendiri. Pada saat ini, tantangan kita adalah bagaimana menjawab revolusi industri 4.0 dan sebagainya. Percepatan revolusi teknologi ini sangat luar biasa dan ini merupakan tantangan yang sedang kita hadapi. Lalu filosofi yang kedua adalah prinsip perubahan. Nah, di sini ada yang namanya asas trikon. Apa itu? Asas trikon itu mencakup pertama kontinuitas, konvergensi, dan konsentris. Pertama, kontinuitas. Dalam melakukan perubahan, Bapak Ki Hajar Dewantara, menurut beliau, kita harus melakukan sebuah dialog kritis dengan sejarah kita. Kita harus menjaga nilai utama dari masyarakat kita. Kita harus berakar pada identitas utama dari sebuah masyarakat. Jadi walaupun perubahan itu menjawab kodrat zaman, tapi nilai esensi budaya masyarakat itu harus tetap dipegang. Tapi juga harus ada dialog kritis hingga bisa terus berubah, jadi kontinuitas itu bisa terjaga dengan baik. Nah, yang kedua harus konvergensi. Maksudnya apa? Perubahan-perubahan yang kita lakukan itu harus menuju pada satu titik yang memperkuat nilai-nilai kemanusiaan. Jadi dalam konteks konvergensi ini, pendidikan itu harus memanusiakan dan memperkuat kemanusiaan kita. Yang ketiga adalah konsentris. Jadi walaupun menuju pada nilai-nilai yang sama, sumbu yang sama, tapi kita tetap harus menghargai kebudayaan yang ada. Karena kalau konsentris itu tadi ibarat planet-planet tadi, ia berputar sesuai dengan sumbunya, sesuai dengan orbitnya. Tidak bisa dicampurkan. Karena itu pendidikan harus menghargai keunikan. Dan karena itu pula pendidikan harus memerdekakan. Biarkan masing-masing berputar pada sumbunya, beredar sesuai orbitnya. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu ibarat petani. Petani itu bercocok tanam. Ia memiliki banyak bibit, ada bibit padi, bibit jagung, bibit cabai, dan lain-lain.
Yang padi tumbuhkan ia sebagai padi. Jangan menanam padi berharap tumbuh menjadi jagung. Itu tidak akan pernah terjadi hal yang demikian. Dan jangan pula ilmu memelihara jagung disamakan dengan ilmu memelihara padi. Tidak jadi tumbuh kembang jagung tersebut. Jadi masing-masing itu sesuai dengan kodratnya. Dan itulah keragaman yang dihadapi pendidikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Lalu filosofi yang ketiga, apa yang berubah? Yang berubah di sini adalah budi pekerti. Maksudnya apa? Ada dua kata di sini, ada budi dan ada pekerti. Budi menurut bahasa Ki Hajar Dewantara ada 3 komponen. Cipta, rasa, karsa. Cipta itu artinya pikiran, rasa itu artinya perasaan, dan karsa artinya kemauan. Dan pekerti itu maksudnya adalah tenaga atau raga. Dalam filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara ini harus seimbang terjadinya perubahan-perubahan tersebut. Ada olah cipta menajamkan pikiran, ada olah rasa menghaluskan rasa, ada olah karsa memperkuat kemauan, dan olahraga menyehatkan jasmani. Sehingga pendidikan itu harus holistik, harus seimbang, tidak bisa timpang. Kalau pendidikan itu bisa kita lakukan seimbang, menurut pemikiran Ki Hajar, ini akan terjadi kesempurnaan. Budi pekerti yang membawa kita pada kebijaksanaan. Ya, dengan kata lain, jika kita melakukan pendidikan yang seimbang, tumbuh kembang anak secara holistik ini akan melahirkan banyak insan-insan yang penuh kebijaksanaan. Sebaliknya, jika kita melakukan pendidikan dengan timpang, maka kita akan menciptakan masyarakat yang langka, bahkan mungkin hampa pada kebijaksanaan. Pada akhirnya, semua disiplin ilmu harus menuju kepada kebijaksanaan. Dan relevansi yang kedua dari apa yang kita pelajari dari filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara adalah keharusan untuk memandang anak dengan rasa hormat, harus berorientasi pada anak. Jadi tujuan pendidikan itu adalah murid, murid, dan murid. Jadi semua yang kita lakukan di bidang pendidikan dan pendidik itu harus berorientasi penuh kepada siswa. Yang dengan bahasa Ki Hajar Dewantara, di mana ini merupakan salah satu asas taman siswa, yakni bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati anak, tidak meminta sesuatu hak, namun untuk menghamba atau berhamba pada sang anak. Nah, kalimat berhamba pada sang anak ini adalah sebuah analogi bahwa berorientasi pada anak adalah paling utama dan paling esensial bagi kita sebagai pendidik. Demikian refleksi singkat yang saya adopsi dari pemikiran-pemikiran Bapak Ki Hajar Dewantara. Semoga menjadi inspirasi bagi kita sebagai pendidik. Salam hormat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.